Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Malwaris NJ, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Pada video kali ini akan membahas tugas 1.3.A.6, demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan akan disajikan dalam bentuk video komik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bu Mahda. Kelihatannya Ibu sedang memikirkan sesuatu. Gini Pak, saya belum paham cara merumuskan visi guru penggerak. Mari Bu saya bantu. Untuk mewujudkan visi, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Maksud dari pendekatan inquiry apresiatif apa ya Pak? Pendekatan inquiry apresiatif bertujuan untuk mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Bagaimana cara penerapan pendekatan inquiry apresiatif ini Pak? Untuk dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama, yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Yang kedua, ambil pelajaran, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Yang ketiga, gali mimpi, yaitu menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Yang keempat, jabarkan rencana, yaitu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang kelima, atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak, dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Bapak sudah selesai membuat visinya Pak? Alhamdulillah, sudah Bu. Visi saya adalah terwujudnya generasi yang religius, berakhlak, cerdas, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana dengan prakarsa perubahannya Pak? Prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Terus untuk tahapan bagjanya bagaimana Pak? Untuk tahapan bagjanya seperti ini, Bu. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah, yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah, satu, mencari preferensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah, yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, pertama, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Ini ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakter peserta didik dan materi pembelajaran. Ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Bagaimana Bu Mahda? Apa bisa dimengerti penjelasan saya? Alhamdulillah Pak, setelah mendengar penjelasan Bapak, saya sudah mengerti cara membuat visi guru penggerak. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama Bu Mahda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.